Selamat pagi anak-anak sekalian. Perkenalkan dengan saya, Ibu Pendeta Theodora Tambun. Ibu akan mengajar kalian pelajaran agama Kristen. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pimpinan Tuhan yang menolong kami sehingga kami boleh memasuki tahun ajaran yang baru dengan pertolongan Tuhan. Kami mau Tuhan memberkati kami sehingga sekalipun kami belajar dari rumah kami masing-masing, tapi kami dapat mengerti apa yang diajarkan guru dan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Pada bab yang pertama, kita akan belajar mengenal Allah secara lebih dalam. Nah, kita akan melihat beberapa pandangan manusia mengenai Allah. Yang pertama yaitu ateisme, paham yang menolak keberadaan Tuhan. Ateisme adalah sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan atau dewa-dewi. Jadi Tuhan itu tidak ada menurut mereka. Tuhan hanya metafora sebagai prinsip hati nurani atau moralitas. Jadi bagi orang ateis, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu diciptakan oleh pikiran manusia, oleh orang beragama hanya untuk menakut-nakuti manusia saja. Jangan berbuat dosa, Tuhan marah. Jangan mencuri, nanti Tuhan marah. Jangan membunuh, nanti Tuhan marah. Toh kenyataannya ketika manusia melakukan itu, Tuhan tidak ada kelihatan untuk menghukum mereka dan Tuhan tidak marah. Jadi bagi mereka Tuhan itu hanya fantasi pikiran manusia. Tuhan itu tidak nyata sebab tidak ada seorang pun yang pernah melihat keberadaan Tuhan. Jadi Tuhan hanya diciptakan oleh orang beragama, oleh pikiran mereka untuk menakut-nakuti manusia supaya manusia berlaku dengan moralitas, memiliki moralitas yang baik. Tapi pada prinsipnya Tuhan itu tidak ada. Lalu ketika kepada orang ateis ditanyakan bagaimana terciptanya alam semesta kalau Tuhan itu tidak ada, maka mereka akan memunculkan satu teori yang disebut dengan teori Big Bang, bahwa alam semesta berasal dari gumpalan superatom dengan bentuk bola api dengan ukuran yang sangat kecil. Dengan ribuan tahun, gumpalan superatom tersebut semakin padat dan semakin panas, lalu terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. Begitulah terciptanya alam semesta. Nah, hal ini tentu saja bertolak belakang dengan ajaran agama-agama. Bagi manusia yang beragama bahwa alam semesta dan manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kamu memandangnya, mana yang benar dan mana yang salah tergantung kepada pikiran setiap orang, karena setiap orang bebas untuk mengeluarkan pendapat dan pikirannya. Nah, yang kedua adalah agnostisisme, orang-orang yang meragukan keberadaan Tuhan. Secara etimologi, agnostik berasal dari bahasa Yunani yaitu gnostik, yang artinya pengetahuan atau mengetahui, dan artinya tidak. Jadi secara harafiah agnostik artinya tidak mengetahui. Agnostik adalah suatu pandangan atau kepercayaan bahwa ada atau tidak adanya Tuhan merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Orang agnostik tidak menyangkal keberadaan Tuhan secara mutlak seperti orang ateis. Tapi mereka juga meragukan keberadaan Tuhan karena tidak seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Jadi bagi mereka Tuhan itu keberadaannya tidak mungkin dapat dinalar oleh akal pikiran manusia. Jadi mereka di satu sisi percaya ada Tuhan, tapi di satu sisi juga tidak percaya ada Tuhan. Karena kalau Tuhan itu ada, kenapa tidak ada yang melihat?
kalau Tuhan tidak ada, lalu siapa yang menciptakan manusia dan alam semesta? Jadi mereka, orang agnostik adalah orang-orang yang meragukan Tuhan, keberadaan Tuhan. Yang ketiga yaitu panteisme. Paham yang memandang bahwa alam semesta adalah Tuhan. Jadi Tuhan berada di dalam segala sesuatu dan segala sesuatu adalah Tuhan. Sama seperti ateis, panteis juga tidak percaya Tuhan secara personal. Jadi Tuhan itu adalah alam semesta. Nah, bagi orang panteis, gunung adalah Tuhan, laut adalah Tuhan, matahari adalah Tuhan. Dan karena itu maka harus disembah. Mereka menyembah alam semesta, menyembah matahari, menyembah gunung, menyembah laut, karena itu adalah Tuhan. Nah, yang keempat yaitu politeisme. Satu bentuk kepercayaan yang mengakui bahwa Tuhan itu ada banyak dan menguasai seluruh dunia. Ada dewa-dewa, ya, itu ada dewa matahari, dewa bulan, dewa kesuburan, dewa api, dan banyak dewa lainnya. Dan semua itu adalah Tuhan, dan itu harus dihormati dan harus disembah supaya tidak mendatangkan murka bagi manusia. Dan yang kelima, animisme. Kepercayaan terhadap roh-roh. Paham ini mempercayai bahwa setiap benda di dunia ini memiliki roh. Jadi pohon itu ada rohnya, batu besar itu ada rohnya, gua ada rohnya, sungai, laut itu ada rohnya. Dan roh-roh itu harus dihormati dan disembah supaya dapat melindungi dan menolong hidup manusia, supaya tidak mendatangkan murka kepada manusia. Dan manusia harus memberikan persembahan. Itu sebabnya kalau kamu lihat, ya ada orang ya di pantai selatan, orang membawa persembahan sesajen karena di sana ada roh Nyi Roro Kidul, begitu ya. Nah, ada roh itu yang harus diberikan sesajen supaya dia tidak murka terhadap orang-orang di pantai selatan. Nah, di gua-gua juga ada orang yang membawa persembahan sesajen. Kenapa? Mereka mau datang minta diberkati, jadi harus memberikan persembahan sesajen, makanan dan sebagainya, bunga, ya. Nah, di sungai juga begitu. Saya ingat waktu masih kecil kami mandi di sungai, jadi siapa yang pulang belakangan, orang tua mengajarkan harus permisi ya kek, permisi ya nek, karena dianggap di sungai itu ada roh yang menunggunya dan harus dihormati. Kalau kita yang paling belakangan kita tidak permisi waktu mau pulang, maka roh itu akan marah dan akan mencelakai kita. Nah, itu diajarkan kepada kami waktu kami masih kecil, ya. Dan itu kepercayaan animisme. Yang keenam yaitu spiritisme. Paham yang meyakini bahwa roh orang yang sudah mati akan tetap hidup dan dapat berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Karena itu harus dihormati dan disembah. Jadi orang spiritisme adalah orang yang menyembah roh-roh orang yang sudah mati, roh orang tua, roh nenek moyang kita yang sudah mati. Itu sebabnya ada pemanggilan roh atau arwah orang yang sudah mati. Jadi ada banyak cara orang mendatangkan roh orang yang sudah mati, lalu berkomunikasi, ya kan, minta pertolongan, minta perlindungan. Ada juga orang yang mendatangkan jelangkung pakai mantra, ya ada mantranya. Nah itu. Jadi itu spiritisme. Jadi mereka berusaha mendatangkan dan berkomunikasi dengan roh atau arwah orang yang telah mati, dan mereka selalu menuruti apa yang dikatakan oleh roh tersebut. Nah,
Masih banyak lagi pandangan-pandangan manusia tentang Allah, ya. Tetapi dapat disimpulkan bahwa bagi dunia, manusialah yang berusaha mencari Allah di dalam hidupnya, dan manusia berusaha untuk menyenangkan hati Allah itu supaya hidup mereka diberkati dan mereka tidak mendapat murka. Apakah dengan menyembah roh atau menyembah gunung atau menyembah dewa-dewa atau banyak hal lainnya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tetapi bagi Alkitab, menurut pandangan Alkitab, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah langsung mencari manusia. Ingat di Kejadian 1, ya. Di Kejadian 3, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, nih Allah langsung mencari manusia. Adam, di manakah engkau? Ya, Allah yang memperkenalkan diri kepada manusia, dan Allah memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus. Nah, ini yang akan kita bahas minggu depan, ya. Bagaimana kita dapat mengenal Allah yang benar menurut Alkitab? Kita akan membahasnya minggu depan. Pelajaran kita sampai di sini hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.